Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di video kami ini, di channel AL Khoir. Support terus channel kami ini agar semakin berkembang dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar kami semangat untuk membuat video-video yang lain. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar, bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rois Akbar pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan hafal Kutubus Sittah, hadits 6 riwayat, serta memiliki gelar Syekhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Ketika Mbah Hasyim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Kholil, hingga kesempatan untuk mengaji tidak banyak. Suatu hari Mbah Kholil Bangkalan kedatangan tamu dari Jawa dan kebetulan dia seorang kiai, namun santrinya tidak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Kholil. "Mbah Kholil, saya datang ke sini pertama niat silaturahmi dan yang kedua, saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya. Jika ada, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya," tanya Kiai tersebut. Tanpa berpikir panjang, Mbah Kholil langsung memanggil Mbah Hasyim Asy'ari yang ada di belakang rumah beliau, yang sedang mengurusi kuda. Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hasyim langsung diam menunduk, lalu Mbah Kholil Bangkalan berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu, yang akan meneruskan perjuanganmu," ucap Mbah Kholil. Tamu pun terkejut tegang, dan tidak habis pikir sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya sih santri seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya," gumam sang tamu. Di sisi lain Mbah Hasyim Asy'ari pun terkejut, sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya Mbah Kholil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama yang begitu mulia, dan santrinya banyak dan berwibawa serta alim," ucap hati Mbah Hasyim. "Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan, dan kamu Hasyim kembali ke belakang," ucap Mbah Kholil. Mbah Hasyim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau, pikiran kacau galau dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya. "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya, atau paling tidak menawarkannya?" Jawab Mbah Hasyim. Mbah Hasyim teringat suatu hari saat Mbah Kholil pernah berkata, "Siapa yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan setelah separuh malam, hingga menjelang subuh." Kira-kira jam 12 malam, Mbah Hasyim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, dan menjelang subuh, beliau ketiduran ini dan hal ajaib di mana dalam mimpi tidur sekejapnya. Mbah Hasyim bermimpi bertemu Imam Bukhari, dan mengajarkan kepada beliau hadis sahih selama 40 tahun lamanya, lalu beliau terbangun, serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua terjadi lagi, dalam mimpinya beliau bertemu Imam Syafi'i, dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih, dari berbagai mazhab, yaitu Imam Syafi'i sendiri, Hanafi, Maliki, dan Hambali, selama 40 tahun lamanya. Di malam ketiga, beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf, selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya dalam pikirannya, apa makna dari semua mimpi ini? Keesokan harinya, beliau hendak bertanya kepada gurunya, namun tidak ada kesempatan, karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua, untuk melangsungkan akad nikah. Lalu, keduanya berangkat hingga di tempat tujuan, langsung dilakukan akad nikah, dan selesai itu Mbah Kholil akan pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tak ada yang keluar terucap dari Mbah Kholil mulai dari Bangkalan hingga sampai di tempat akad pernikahan.
Baru Mbah Kholil hendak pulang, beliau berkata kepada Mbah Hashim lalu kepada mertuanya dan disaksikan banyak santri dan tamu undangan. "Hashim, jangan nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu," ujar Mbah Kholil kepada Mbah Hashim. "Jangan ragu dengan Hashim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya," ujar Mbah Kholil kepada mertua Mbah Hashim. "Baik Mbah Hashim." Mertua dan para tamu tidak begitu paham serta kebingungan menafsirkan perkataan Mbah Kholil, karena mereka pikir ini tidak masuk akal, kapan ngajinya sampai 120 tahun sementara usia beliau belum sampai 50 tahun. Esoknya Mbah Hashim diuji mertuanya sembari ingin membuktikan sealim apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu. Beliau pun dengan agak gugup berada di masjid, sementara di tempat yang biasa mertuanya duduk sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadits. Tanpa ditanya, si santri dan ustadz memberitahukan batas yang harus diajarkan dan dibaca. Nah, keajaiban pun dimulai tanpa harus menengok apalagi memegang kitabnya. Mbah Hashim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala, serta membahasnya layaknya masyaikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu, tak satu pun ada yang salah. Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau menjadi takjub, begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya ikut takjub. Dari hari itu hingga seterusnya Mbah Hashim yang mengajar semua kitab-kitab klasik yang tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam. Itulah beberapa keramat Mbah Kholil kepada Mbah Hashim dan masih banyak lagi keramat-keramat beliau kepada santri-santri beliau yang lain. Semoga kita bisa mendapatkan barokahnya beliau semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.